A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Sayyidina Al-Sayyuti ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina syafiina akrimina qurrata ayyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Kemarin kita telah membahas tentang Allah menyuruh kita untuk menyembah kepadanya. Ya, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang disediakan buat manusia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu tujuannya adalah untuk kehidupan manusia. Makanya kita disuruh menyembah Allah. Di sini juga Allah bilang jangan menyekutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian kepada Allah itu menjadikan sekutu, gitu. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu di dalam beribadah. Orang Arab dahulu zaman jahiliyah bukan nggak percaya Allah, percaya adanya Allah, cuma dia tahu Allah, cuman untuk sampai kepada dia, karena pada zaman itu sangat kekosongan, Nabi jadi orang simpang siur tentang berita agama. Akhirnya jadi dia menyembah berhala itu, dia jadikan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Itulah yang disebut kemusyrikan. Makanya pada saat kita hidup di dunia, jangan sampai terbit di hati kita itu sesuatu selain Allah. Jadi kita zikir, ingat kepada Allah, hidup kita niatin untuk ibadah kepada Allah. Lupa tadi saya, kalau zikir Allah, lidahnya itu ditakuk ke atas, Bu, ya. Terus iya di langit-langit, terus tasbihnya aja yang jalan, dengan ininya kucapin Allah, 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 Allah. Jadi nggak usah keluar dari mulut, keluarnya dari hati. Itu ngelatih supaya hati kita hidup selalu zikir kepada Allah. Nanti itunya di denyut jantung kita bunyinya begitu. Karena ini di sini, Bu, ya, di bawah voting susu 2 jari atau 3 jari sini, ya, susu itu istilahnya itu jantung kita. Nah, hati yang dimaksud oleh Allah itu ada di sekitar jantung. Tapi bukan berarti jantung itu hati, bukan. Ya, kolbun kalau di orang Arab mah, bahasa Arab mah kolbun itu ya termasuk hati, kata bahasanya dia. Tapi itu yang dimaksud kolbun itu jantung. Tapi hati yang dimaksud Allah bukan itu. Cuman adanya di sekitar rongga itu. Nanti juga terasa sama kita. Allah, 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 Allah. Ya 500 kali ya, cuman sebentar. Paling 10 menit lah. Kalau yang bacanya cepat mah. Ya biasain itu. Nah, banyakin juga baca sholawat, jangan lupa. Itu, Bu, ya. Nanti saya cerita sholawat juga banyak nanti, ya. Nah, ini mah kita lagi belajar tauhid kita kepada Allah. Di dalam hidup ini, hati kita, pikiran kita hanya tertuju pada Allah. Kita makan niatin untuk ibadah kepada Allah, kita tidur niatin untuk ibadah kepada Allah, cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, cara kita melihat mendengar, niatin untuk ibadah kepada
Allah. Semuanya pokoknya aktivitas kita selama 24 jam niatin untuk ibadah kepada Allah. Diniatin ibadah kepada Allah, niatnya Bu ya. Gitu ya Allah, saya niat ibadah kepadamu ya Allah. Misalnya kalau kita tidur gitu ya, ngikutin sunnah Rasul biar saya ini bisa sehat gitu. Tidurnya membawa berkah gitu. Biar tambah rajin ibadah, bangun tidur seger untuk ibadah. Bangun jam 4 kan masih keburu tuh. Tahajud ya, 2 rakaat sama witir serakaat dah gitu ya. Itu insya Allah itu kalau rutin biarpun sedikit. Jam 4 itu ya 3:30 boleh. Kalau sekarang mah jam 4 lewat sedikit ya sudah subuh ya. Tapi kalau langsung wudhu mau bangun tidur bisa. Cuman orang perempuan mah nggak bisa semacam itu ya. Ya 3:30 iya. Wudhu dulu, mandi dulu, nggak keburu gitu. Maksud saya cerita jam 4 itu udah tanknya di jam 4-nya udah bagus, sudah ada selesai, tinggal sholatnya gitu ya. Sholat tahajudnya sama witirnya. Walaupun cuma 1 rakaat gitu Bu ya. 3 yang bagus cuma itu. Witirnya 1, tahajudnya 2 rakaat, kan 3 rakaat. Suratnya jangan panjang-panjang, yang pendek aja kulhu. Emang udah langganan kan ya? Anas iya. Dah ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui gitu. Jadi orang-orang dulu pada ngerti tentang Allah itu maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi karena dapat berita dari sebelumnya, dari ajaran Taurat dan ajaran Injil. Nabi Isa cuman mengalami kekosongan waktu kenabian selama 571 tahun. Baru lahirlah seorang nabi. Nabi diangkat menjadi nabi umur 25 tahun, terus diangkat menjadi rasul umur 40 tahun baru boleh menyebarkan agama syariat. Berarti kurang lebih 600 tahun mengalami kekosongan kenabian. Jadi orang-orang Arab ibadah semaunya dia. Makanya tuh di Ka'bah banyak patung Lata, Uzza dan Manat, itu patung-patung yang gede, patung-patung biang, ada belum patung-patung anak gitu ya. Itu untuk orang-orang Arab tuh tawaf biasa tawaf. Gitu. Disunat biasa, disunat ajaran Nabi Ibrahim, cuman dia pas ibadah itu yaitu dengan perantaraan istilahnya menyembah berhala. Terus juga cara berpakaiannya enggak sopan, tidak sesuai norma-norma. Masa tawaf telanjang gitu. Itu zaman orang jahiliyah begitu, Bu. Karena zaman kekosongan dianggapnya itu. Kan tawaf itu harus menutupi aurat. Nah, dia mau pada telanjang pada ini. Nah, gitu. Kalau sejarahnya begitu. Lalu diutuslah seorang nabi, Allah ngingetin, yang menciptakan langit bumi yaitu Allah, Tuhan yang wajib disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini Allah ini negur orang-orang kafir pada saat itu. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu andada, sekutu. Gitu. Jadi kita nggak boleh minta sama Allah sama sesuatu selain Allah. Cukup minta kepada Allah. Kita makanya punya jimat ayat kursi gitu, ayat suratul Ikhlas. Artinya bukan jimat di sini, maksud saya ada ayat Al-Qur'an yang dijadikan pegangan kita untuk kita bermunajat kepada Allah dengan wasilah Al-Quran yang kita baca, misalnya seperti ayat kursi atau Al-Ikhlas, itu cepat sampai dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditinggalkan sampai kita meninggal dunia istiqomah. Nanti ayat Quran itu pada saat kita meninggal datang menghadap kepada Allah, ada malaikat mungkar nakir, misalnya kita bagian disiksa, itu ayat Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuh ayat Quran yang sering kita baca. Orang yang di dalam hatinya ada Quran itu insya Allah akan dapat syafaat dari Al-Quran. Tuh makanya Quran kenapa harus dibaca sering-sering, itu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apalagi kalau orang yang baca kulhunya sampai 1000 kali, waduh mantapnya luar biasa itu. Nggak usah nunggu di akhirat, di dunia juga udah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
belum syafaat Rasul, kita rajin baca sholawat. Kalau cerita Bu ya, perjalanan orang-orang yang membaca sholawat, pernah ada seorang miskin itu sangat cinta dengan sholawat, sangat cinta dengan maulid Nabi, kemana-mana dia datang. Dan karena cintanya sama Kanjeng Rasul, senang baca sholawat. Suatu saat dia, ya karena orang miskin di kampung tersebut, dia pengen nyunatin anaknya, pengen dibacain ya marhaba kayak kita itu gitu ya, pengen dibacain marhaba. Dia udah siapin nabung, ya kira-kira untuk ngukur datang orang 50 orang. Nah dia udah bikin besek semuanya tuh, udah dibikinin besek, udah gitu. Pak, nanti habis Isya gitu istilahnya, dia ngomong, saya ngundang bapak-bapak untuk membaca maulid sholawat di rumah saya, karena yang ngundangnya orang miskin gitu. Orang itu acuh tak acuh tidak didengarkan, karena dia buat makan aja susah, apalagi buat maulid. Dan padahal datang aja ya, sampai tengah malam, sampai jam 12 malam ini orang kagak datang-datang, keburu nasinya basi, bagaimana nih? Akhirnya dia maulidan lah sendiri sama ininya, ngajak, udahlah kalau misalnya ini, ayo kita baca maulidan sama-sama aja sama anak-anak kita, sama keluarga, sama istri. Ya sambil sedih dia juga. Tiba-tiba ada rombongan, suatu bus ziarah, menurut cerita kiai ini juga, kiai ini ya, ada rombongan udah gitu pengen mampir di situ. Kata pas begitu mampir, ceritanya pengen istilahnya ya, istirahat lah di situ. Pak, daripada bapak istirahat nggak karena ini mah, kata dia, saya ini punya hajat, diceritain lah hajat saya semacam ini. Tiba kagak ada yang datang, kata dia gitu. Kebetulan bapak kan satu mobil udah 50 nih, satu bus gitu ya. Udah baca maulidan di sini, ini besek biar kemakan gitu. Akhirnya tuh baca maulidan tuh ceritanya tuh. Tiba-tiba di dalam maulid itu ada yang ngebaca, datanglah seseorang yang sangat tampan gitu. Datanglah ceritanya ke situ. Pas begitu datang, selesai maulidan balik lagi. Akhirnya ceritanya yang membaca maulid tadi ditanya pas begitu mau dibagiin besek, jadi saya ini sesungguhnya bukannya bangsa manusia, saya di bangsa malaikat gitu. Jadi pembaca maulid karena undangan Anda tidak dipenuhi oleh tetangga-tetangga Anda. Tadi yang 50 itu malaikat. Tadi yang datang tadi itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki yang tampan tadi itu ya ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini bagaimana Pak, nasi saya tapi kagak kemakan, saya pengennya kemakan gitu ya. Sedangkan bangsa malaikat kagak kemakan. Akhirnya tuh nasi dipegang-pegangnya si bapak itu tuh. Ceritanya tamunya udah pergi dah gitu ya. Berapa segitu tamunya udah pergi. Dibilang bahwa itu malaikat gitu ya, karena menghormati orang yang cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dihiraukan sama tetangganya ya. Itu akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirin sama malaikat, marhabanannya, maulidannya dihadirin sama baginda Rasul. Karena malaikat mah nggak makan, jadi dia bingung. Ditimang-timang aja tuh beseknya tuh, bagaimana ini ya, nasi mau kasih ke mas, sedangkan ini udah malam. Akhirnya tuh besek itu dipegang, krotak-krotak, loh tadi mah beseknya nggak berbunyi, kok ini krotak-krotak. Pas dilihat beseknya semuanya 50-nya jadi emas. Itu akhirnya dijual tukang dan jadi orang kaya gitu. Makanya sababiannya kalau kita ngambil pelajaran dari itu, kalau orang yang rajin baca sholawat bukan cuma dimuliakan di akhirat nanti, di dunia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kurang dari 1000, baca sholawat mas 1001 lah ya, minimal 333, jangan nawar melulu. 333 mah dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau ada orang-orang yang yakin dengan zikir, dengan baginda Rasul, dengan Allah, itu baca aja kulhu sama sholawat, insya Allah kehidupan dunia dan akhiratnya dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya dah Bu sama jamaah ibu nih yang pada rajin baca kulhu sampai 1000 gitu. Ya diijabah. Benar sholawat itu yang itu Pak Haji, jalan dari Pasar Rumput itu sampai ke Selipi itu kayak dituntun sama malaikat, itu jalanan sepi karena menolong seorang. Iya, ya itu makanya sholawat aja, keberkahan sholawat itu luar biasa. Sholawat emang banyak cerita-cerita unik Bu.
Di antara jamaah kita nih yang rajin baca sholawat, yang rajin baca kulhu, banyak cerita-cerita unik. Makanya pada saat dapat bagian zikir kulhu bu, 3 hari puasa, bu zikir aja, nggak usah dinawar-nawar gitu. 3 hari puasa baca kulhu semalam 1001, cuman itu doang 3 hari. Selanjutnya mah terserah mau baca 333 mau 100 nggak apa-apa. Tapi yang penting pada 3 malam itu setiap malam 1001, sama sholawat juga 7 hari, setiap malam 1001. Setelah 7 hari mau baca 333 nggak apa-apa. Yang penting dawam gitu. Kalau mau baca 1000 itu lebih bagus gitu, terus sampai akhir hidupnya. Ya misalnya sampai akhir hidupnya baca sholawat ini mah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca sholawat 1001 kali gitu ya, 1000 kali, dia tidak akan mati sebelum dikabarkan bahwa dia bakal masuk surga. Jadi nggak usah takut ada corona kayak kirona kayak gitu. Jadi kalau orang rajin baca sholawat pun nanti insya Allah akan diberikan kabar bahwa dia bakal masuk surga. Minta perlindungan sama Allah. Ya waspada mah penting. Cuman kita jangan takut, tetap minta perlindungan Allah kita dan keluarga kita biarkan dijauhkan dari macam segala bala, disehatkan, sehat zahirnya, sehat batinnya gitu bu. Banyak seperti Syekh Ali Zainal Abidin, ketika beliau itu dianggap sebagai orang yang salah oleh penduduknya, karena Syekh Zainal Abidin itu ceritanya iya, Ali Zainal Abidin itu ceritanya orang soleh sampai dia dituduh atau difitnah sebagai orang yang berbuat salah. Jadi kecewalah orang di sekitarnya. Akhirnya rumahnya dibakar. Tapi Syekh Zainal Abidin mah nggak marah. Sholat aja dia mah nggak terasa itu. Rumahnya habis, Syekh Zainal Abidinnya masih sholat. Padahal dia sholat di dalam rumah itu. Pas diceritain istilahnya bahwa Syekh Zainal Abidin tidak melakukan itu, barulah rumahnya itu dibangun kembali sama orang-orang di sekelilingnya gitu. Banyak kisah-kisah orang yang cinta sama baginda Rasul, cinta sama Allah, mendapat kelebihan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah orang-orang yang semacam itu, kita juga kalau yang yakin ya insya Allah mudah-mudahan diijabah. Makanya solusinya begitu bu. Solusi kehidupan tuh cuman ada, ya istilahnya sebenarnya kalau baca Quran semuanya mah lebih bagus. Cuman ada ayat Quran yang kita jadikan pegangan, yaitu surat Al-Ikhlas. Kalau sholawat ya itu tadi yang kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan kaifiatnya. Kalau jadi guru mah disuruh puasa, kalau kulhu 3 hari, kalau sholawat 7 hari gitu. Terus dijadikan pegangan Berapa kali? 1000 kali kalau selama 7 hari. Jadi ya tiap malam 1001. Jadi kalau 7 hari berarti 7007 ya bu ya. 7007 udah tamat tuh. Habis sholat fardu gitu baca itu bagus lagi ya? Boleh, terus boleh aja. Iya, terus siapa aja boleh. Orang awam, orang yang Iya boleh, siapa aja. Orang yang awam, orang yang nggak awam. Enggak, itu enggak apa-apa. Kalau yang sholawat mah kapan aja gitu ya. Cuman kalau baca yang ini, yang dihususin itu harus malamnya itu 1071 gitu ya. Tinggal ini ya. Kalau diniatin nggak boleh putus-putus. Iya. Ada yang kalau mau cuma buat makan doang putus-putus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang di ijazah ya, kalau yang di ijazah itu memang 1001 nggak boleh putus gitu ya. Kalau yang ini yang disuruh begini tiap habis sholat nggak apa-apa, baca 100. Kalau 1000 dibagi 5. Iya, enggak. Kalau lagi zikir yang udah lagi puasa itu nggak boleh. Harus 1001. Iya, kalau nggak puasa sih nggak apa-apa, boleh aja. Iya, cuman habis sholat hajat malam, habis sholat isya hajat, ya paling setengah jam baca itu.
Sholawat itu. Boleh nggak Pak? Ya, habis sholat boleh, malah bagus. Iya. Subuh sampai duha Ya. Sampai jam 7. Pas sholat duha kan nggak ada siapa-siapa tuh, kita sholat aja. Oh iya. Oh udah nggak kerja ya, udah pensiun. Habis subuh nggak apa-apa udah. Kita lanjutin Bu ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu mimma nazzalna terhadap apa yang kami turunkan ala abdina atas hamba kami Muhammad minal Qur'ani, yaitu berupa Quran, anahu min indillah, bahwasanya Quran itu dari sisi Allah. Kalau kamu ragu menghadap Quran, kata Allah, fa'tu bi surati mim misli, datengin satu surat yang seumpama Al-Quran. Ternyata semua bangsa jin, bangsa manusia dijadikan satu untuk membuat Al-Quran, enggak sanggup. Kata Allah begini, terus lagi, fatu bi surati mim misli wad'u syuhadaakum. Tuh ada di depan ibu. Iya, panggillah. Iya, wad'u syuhadaakum, panggillah oleh kalian syuhadaakum, para pemimpin-pemimpin kalian, gitu. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar, gitu. Jadi manusia, bangsa jin kumpul jadi satu untuk membuat satu ayat saja dalam Al-Quran itu tidak akan sanggup, karena Quran itu firman Allah. Itu pernah diuji Bu zaman tabiin kemarin, itu tidak ada yang sanggup. Zaman sahabat nggak ada yang sanggup, diuji karena Quran itu bahasanya enak sekali, ya, sastranya tinggi dan mengandung arti luas, mengandung arti dekat dan mengandung arti jauh. Dan kalau orang yang ngerti sastra baca Quran itu terkagum-kagum, ini mah bukan bahasa manusia, ini mah bahasa Tuhan, gitu. Makanya kalau orang yang ngerti sastra mah, kenapa Quran ini diturunkan dalam bentuk bahasa sastra yang tinggi? Itu karena mengalahkan pada saat itu orang Arab itu pada gila syair, sastra, gitu. Jadi untuk mengalahkan para ahli syair. Jadi begitu dia baca, ini mah bukan bahasa manusia, ini mah bahasa Tuhan, bahasa pencipta alam. Ini mah wahyu, gitu kan, wahyu. Akhirnya banyaklah mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca, umi, tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Tapi kok baca begitu indah sastranya, padahal dia nggak pernah belajar sastra, gitu. Tapi ini sangat luar biasa. Makanya diantaranya keumian Nabi Muhammad itu merupakan dari mujizat. Memang disengaja oleh Allah Nabi Muhammad itu nggak boleh pandai baca dan tulis, sehingga biar orang yakin bahwa apa yang diucapkannya itu adalah Al-Quran, firman Allah. Tuh, makanya nggak boleh ragu di dalam amal ayat Al-Quran, karena ragu bisa jadi kafir. Orang ragu terhadap Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Fa illam taf'alu walau taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu membuat yang semacam itu, ya, membuat Al-Quran. Walan taf'alu, dan tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu, gitu, selamanya, abadan. Lidzuhur ijaji i'tiradin, gitu. Istilahnya karena nampaknya kelemahan. Fattaqun nar, maka hendaklah kalian takut dengan cara beriman kepada Allah, wa annahu laisa min kalamil bashar, bahwasanya Quran itu bukannya ucapan manusia. Takutlah kamu kepada api neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah api allati, yang waquduhan nas, yang disediakan untuk manusia, waquduhan nas, maaf, wa allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia, dan hijarah, dan batuan. Uiddat lil kafirin, yang disediakan buat orang-orang kafir. Fattaqun narallati waquduhan, yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu. Yang disediakan buat siapa? Orang-orang yang kafir tuh. Jadi kemarin kesimpulan nih, udah sampai nih satu cerita ya. Kemarin cerita tentang orang yang beruntung sebelumnya ya, yaitu orang yang beriman. Cerita lagi tentang orang yang kafir, terus orang yang munafik, terus orang yang fasik. Dan ini cerita lagi bahwa orang-orang kafir disediakan di tempatnya adalah di api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi pada intinya dalam Al-Quran ini tadi ya yang telah kita baca ini, kita disuruh bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah agar kita menjadi orang yang beruntung, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada pengajian malam hari ini selalu mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam bala dan penyakit, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan di dalam rezekinya dan keluarganya menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.